Halo semuanya, pada video ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai proses egg grading, mulai dari pengertian, alat dan bahan, hingga tahapan pengujian eksterior dan interior telur. Langsung saja kita bahas apa itu egg grading. Egg grading adalah proses penilaian atau klasifikasi mutu telur berdasarkan standar tertentu yang meliputi ukuran, berat, kondisi cangkang, serta kualitas bagian dalam telur, seperti kebersihan albumen, ukuran rongga udara, dan kondisi yolk. Tujuan egg grading adalah memastikan bahwa telur memiliki kualitas yang seragam sehingga konsumen dapat memilih telur yang sesuai kebutuhan dan produsen dapat menentukan kategori mutu serta harga yang tepat. Dalam praktiknya, egg grading dilakukan melalui beberapa jenis pengujian seperti pengamatan fisik cangkang, pengukuran berat dan ukuran telur, peneropongan telur atau candling, penilaian how unit atau menilai kualitas albumen, serta pengujian spesifik gravity. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengelompokkan telur ke dalam grade seperti grade AA, A, atau B. Alat yang digunakan dalam praktikum egg grading meliputi jangka sorong, mikrometer sekrup, spidol, spatula, timbangan digital, senter atau flash HP untuk handling, nampan, kaca datar, cawan petri dish, serta yolk color fan. Sementara bahan yang digunakan adalah 4 butir telur segar. Pengujian pertama dilakukan pada bagian eksterior telur, yaitu kondisi telur ketika masih utuh. Setiap telur diberi nomor terlebih dahulu, setelah itu diamati tingkat kebersihan cangkang, apakah terdapat noda atau kotoran yang menempel. Apabila terdapat noda atau kotoran menempel, itu otomatis menjadi grade B. Namun ketika bersih itu termasuk grade A. Kemudian, telur ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui beratnya dalam satuan gram. Data berat digunakan sebagai dasar penentuan kelas ukuran telur. Berikutnya dilakukan pengukuran panjang dan lebar telur menggunakan jangka sorong. Hasil pengukuran digunakan untuk menghitung shape index yang menggambarkan bentuk telur apakah normal atau tidak. Setelah itu, dilakukan peneropongan telur atau candling dengan menempelkan flash HP pada bagian bawah telur. Pada tahap ini, diamati adanya retakan pada cangkang atau tidak, posisi bayangan yolknya di sebelah mana, lalu kejernihan albumennya seperti apa, dan yang terakhir, besar air sel atau rongga udara yang ada pada telur tersebut. Rongga udara yang terlihat kemudian ditandai pada permukaan telur lalu diukur menggunakan official air cell gauge untuk mengetahui ukuran pastinya apakah telur tersebut termasuk grade A atau grade B. Berikut adalah tabel berdasarkan hasil pengamatan eksterior terhadap 4 sampel telur. Seluruh telur berada dalam kondisi bersih dan bebas dari kotoran, sehingga tidak ada gangguan visual pada saat proses penilaian mutu dilakukan. Dari hasil pengukuran berat, keempat telur memiliki bobot antara 58 hingga 66 gram, yang termasuk kategori telur medium hingga large. Pengukuran panjang dan lebar telur juga selanjutnya dilakukan untuk menentukan shape index, yaitu perbandingan antara lebar telur dibagi dengan panjang telur, kemudian dikalikan dengan angka 100. Nilai ini digunakan untuk menentukan bentuk telur, apakah normal, bulat, atau terlalu lonjong. Nilai shape index yang ideal biasanya berada pada rentang angka 69 sampai 77. Pada hasil pengamatan ini, shape index berkisar antara 74 hingga 80. 3 telur berada pada bentuk normal, sementara telur nomor 2 memiliki shape index lebih tinggi, yaitu mendekati 0,80, sehingga bentuknya tampak sedikit lebih bulat. Pengamatan tekstur juga menunjukkan variasi antara halus dan kasar, yang dapat dipengaruhi oleh umur ayam, serta kondisi produksi cangkang dan juga pakan yang diberikan. Untuk rongga udara, pengukuran dilakukan menggunakan air cell gauge. 3 telur termasuk kategori AA, sedangkan telur ketiga masuk kategori A. Hal ini disebabkan karena rongga udara pada telur ketiga berukuran lebih besar, sehingga tingkat kesegarannya lebih rendah dibandingkan telur sampel lainnya. Setelah pemeriksaan eksterior selesai, langkah selanjutnya adalah pengujian interior. Telur dipecahkan di atas kaca datar, lalu diamati kondisi albumen, termasuk kejernihan, kekentalan, serta apakah terdapat bercak darah atau noda.
Apabila pada albumen terdapat gumpalan merah, itu disebut white spot. Namun, apabila terdapat bercak darah, itu disebut blood spot. Pengukuran How unit bertujuan untuk menilai kualitas albumen. Cara mengukur How unit adalah dengan mengukur tinggi albumen menggunakan jangka sorong di dekat yolk, tapi bukan pada kalaza. Kemudian, mengukur panjang dan lebar albumen untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Langkah selanjutnya adalah pengukuran yolk atau kuning telur. Albumen dan yolk dipisahkan dengan hati-hati. Setelah itu dilakukan pengukuran tinggi dan lebar yolk menggunakan jangka sorong. Yolk kemudian diletakkan di cawan Petri. Sebelum ditimbang, dilakukan dulu pengujian warna menggunakan yolk color fan. Uji warna yolk bertujuan untuk mengetahui tingkat pigmentasi kuning telur yang juga menjadi salah satu indikator kualitas. Setelah itu, yolk ditimbang untuk mengetahui berat yolk. Selain pengujian eksterior dan interior, dilakukan pengamatan tambahan pada cangkang telur, yaitu sebagian kecil kerabang diambil dari 3 area, yaitu bagian runcing, bagian tumpul, dan bagian tengah. Masing-masing bagian diukur ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup, dan setiap bagian ditimbang. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai kekuatan dan kualitas fisik cangkang telur. Berdasarkan hasil pengamatan interior, kita mulai dengan membahas kondisi albumen atau putih telur dari keempat sampel yang diuji terlebih dahulu. Pada tabel berikut ditampilkan data lengkap mulai dari berat albumen, tinggi albumen, ukuran lebar dan panjang albumen, hingga perhitungan indeks albumen dan nilai How unit. Dari hasil penimbangan, berat albumen berkisar antara 36 hingga 44 gram, dengan telur nomor 2 dan 3 memiliki albumen terberat yaitu sekitar 44 gram. Tinggi albumen yang menjadi parameter utama kesegaran menunjukkan variasi antara 7,2 hingga 11,2 mm, dan nilai tertinggi terdapat pada telur nomor 3. Semakin tinggi albumen, maka kualitas telur umumnya semakin baik. Lebar dan panjang albumen kemudian digunakan untuk menghitung rataan lebar albumen, yang pada sampel kali ini berada pada kisaran 68 hingga 78 mm. Nilai ini kemudian menjadi dasar dalam perhitungan indeks albumen, yaitu perbandingan tinggi albumen terhadap rataan lebarnya. Indeks albumen yang lebih tinggi menunjukkan albumen yang lebih kental dan segar. Selanjutnya, penilaian kualitas albumen diperkuat dengan perhitungan How unit, yang merupakan standar internasional dalam menentukan kesegaran telur. Berdasarkan rumus How unit, nilai HU pada keempat telur berada pada rentang 84 hingga 103. Nilai tertinggi ditemukan pada telur nomor 3 dengan HU sekitar 103, yang mengindikasikan kualitas albumen yang sangat baik. Sementara nilai terendah terdapat pada telur nomor 4 yaitu sekitar 84, namun masih tergolong dalam kategori kualitas baik. Secara keseluruhan, pengamatan albumen menunjukkan bahwa sebagian besar telur memiliki albumen yang masih cukup kental dan segar, dengan variasi kualitas yang dipengaruhi oleh tinggi albumen serta berat telur masing-masing. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan hasil pengamatan yolk atau kuning telur. Pada tabel ini ditampilkan beberapa parameter penting yaitu bobot, tinggi, diameter, indeks, dan juga warna yolk. Dari hasil pengukuran, bobot yolk berada pada kisaran 12,8 hingga 15,8 gram. Telur nomor 4 memiliki bobot yolk paling tinggi, sedangkan telur nomor 3 memiliki bobot yolk paling rendah. Variasi ini umumnya dipengaruhi oleh ukuran telur dan juga kondisi fisiologis ayam. Untuk tinggi yolk, nilainya berkisar antara 14,2 hingga 15 mm, di mana telur nomor 2 memiliki tinggi paling tertinggi. Tinggi yolk yang lebih besar menggambarkan yolk yang masih menggunung dan menunjukkan kualitas kesegaran yang baik. Sementara itu, diameter yolk berada pada kisaran 38,2 hingga 43,6 mm. Telur nomor 3 memiliki diameter paling besar yang biasanya mengindikasikan yolk yang lebih melebar dan cenderung mengalami sedikit penurunan kesegaran. Perbandingan antara tinggi dan diameter kemudian menghasilkan indeks yolk dengan nilai antara 0,33 sampai 0,39. Indeks yang lebih tinggi menandakan yolk yang lebih bulat dan lebih segar. Pada data ini, telur 1 dan 2 menunjukkan indeks tertinggi yaitu 0,39. Untuk warna yolk, angka yang terlihat merupakan hasil pembandingan warna yolk dengan skala yolk color pan, yaitu alat standar untuk menilai intensitas warna kuning telur. Skornya berada pada rentang 7 hingga 9,
dengan telur nomor 2 memiliki warna paling pekat. Intensitas warna ini biasanya dipengaruhi oleh kandungan pigmen karotenoid dalam pakan ayam. Terakhir, berikut adalah hasil dari pengamatan pada kerabang telur. Pada tabel, terlihat bahwa bobot kerabang berada pada kisaran 7,3 sampai 9 gram. Telur keempat memiliki bobot kerabang paling tinggi yang umumnya menunjukkan struktur kerabang yang lebih padat. Untuk ketebalan kerabang, nilainya relatif seragam, yaitu antara 0,35 hingga 0,36 mm. Ketebalan yang konsisten ini menunjukkan bahwa semua telur memiliki kualitas kerabang yang baik dan tidak mengalami penipisan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, data menggambarkan bahwa kerabang keempat sampel telur berada dalam kondisi normal dan cukup kuat untuk melindungi isi telur dari kerusakan fisik maupun kontaminasi. Dari seluruh hasil pengamatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, bisa disimpulkan bahwa telur yang kita uji umumnya memiliki kualitas yang sangat baik. Kondisi eksteriornya bersih, bentuknya normal, tekstur dan kerabangnya sangat baik, serta sebagian besar memiliki rongga udara kecil sehingga masuk kategori grade AA. Dari sisi interior, albumen masih cukup kental, nilai How unit tinggi, dan kuning telur memiliki warna yang normal berdasarkan yolk color fan. Kerabangnya juga kuat dan tidak ada cacat fisik. Kombinasi semua parameter ini menunjukkan bahwa 3 telur memenuhi standar grade AA. Dan 1 telur termasuk kategori grade A karena rongga udara sedikit lebih besar dan albumennya sudah mulai tipis. Secara keseluruhan, tidak ada telur yang turun ke grade B dan semua sampel masih tergolong telur konsumsi premium. Demikian penjelasan mengenai proses egg grading yang telah dilakukan oleh kelompok 2, mulai dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, hingga pengujian tambahan pada cangkang. Terima kasih. Oke. Udah, weh. Udah.